السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kembali kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, yang telah memberikan kita taufik sehingga kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia dan insyaallah taala untuk tujuan yang mulia. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap langkah kita dan usaha kita dicatat sebagai amal kebaikan, sebagai ibadah, sebagai bekal kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita lanjutkan membaca kitab Tauhid beserta penjelasannya. Dan pada pertemuan kita yang terakhir atau pada pertemuan sebelumnya, kita telah membaca penjelasan Syekh Abdul Rahman An-Najdi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan begitu juga sudah kita bacakan penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang menyebutkan Al-Quran adalah kitab tauhid, kitab yang menjelaskan tauhid. Seluruh ayat yang terdapat di dalamnya menjelaskan tentang tauhid dengan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan yang terakhir kita baca adalah perkataan Syekh Abdul Rahman An-Najdi hafizahullah taala yang mengatakan, fa inna man sabaqat alaihi syaqawatu lam yurid subhanahu wuqu'al ibadati minhu. Orang-orang yang telah dicatat sebagai orang-orang yang sengsara, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan darinya ibadah. Allah tidak ingin dia melakukan ibadah, dan ini adalah tanda kesengsaraan ikhwani fid din. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari sebab-sebab kesengsaraan di dunia dan akhirat. Semakin jauh kita dari ibadah, maka kita akan sengsara, semakin sengsara. Karena tujuan pokok kita adalah ibadah. Seorang ketika dia bisa melakukan apa yang menjadi tujuannya, maka dia akan merasakan kebahagiaan. Dan itu ketika berkaitan dengan tujuan-tujuan di dunia. Bagaimana kalau seorang muslim bisa melakukan tujuan diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan Allah Subhanahu wa taala, dan ini harus kita jadikan kaidah di dalam kehidupan kita. Allah menginginkan kita bahagia dengan ibadah. Allah menginginkan kita bahagia dengan ibadah di dunia maupun di akhirat.
Kemudian di sini beliau menukil perkataan sebagian salaf, masih menjelaskan tentang firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan telah kita sebutkan kaitan ayat ini dengan kitabut tauhid adalah ayat ini dalil tentang wajibnya tauhid. Ayat ini dalil tentang wajibnya tauhid. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk bertauhid. Berkata Syekh Abdurrahman An-Najdi hafizahullah atau rahimahullahu taala, "Wa qala ba'dus salaf illa li'amurahum wa anhahum." Maksud dari firman Allah illa liya'budun, menurut penafsiran sebagian salaf, illa li'amurahum wa anhahum, melainkan untuk aku perintahkan dan larang mereka. Melainkan untuk aku perintah dan larang mereka. Dan ini adalah inti dari ibadah, ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi dua. Ketaatan yang bentuknya menjalankan perintah, semua perintah Allah Azza wa Jalla, yang sunnah maupun yang wajib, itu adalah ketaatan dalam bentuk menjalankan perintah. Ketaatan yang kedua, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa perbuatan makruh maupun perbuatan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, melarang kita, itu berdasarkan kemampuan manusia, berdasarkan kemampuan seorang hamba. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang semua kita telah menghafalnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Lihat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, semua ringan. Lihat larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, mampu untuk kita tinggalkan. Ada sebagian orang ketika disebutkan larangan-larangan Allah, disampaikan ini haram, ini tidak boleh, dia mengatakan semua isi agama ini adalah haram, tidak boleh. Kenapa mempersempit kehidupan manusia? Dan ini adalah ucapan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang muslim yang mengatakan raditu billahi rabba. Aku ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbku. Pertama kita katakan larangan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah mau melarang apapun itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah seorang hamba. Kita mau melanggarnya, mentaatinya, ada saatnya kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika melarang itu ada hikmahnya, ada kebaikannya. Makanya ketika tersebar maksiat, pasti akan rusak masyarakat. Ya, pasti akan rusak masyarakat, akan rusak keluarga, akan rusak masyarakat, dan akan rusak negara. Dan itu pasti, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu melainkan ada mudaratnya. Kemudian juga larangan dalam Islam itu tidak banyak. Lebih banyak yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita mau hitung-hitung yang dilarang dan dibolehkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kita akan dapatkan apa yang dibolehkan oleh Allah jauh lebih banyak dan jauh lebih baik daripada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dhi'aful iman, orang-orang yang lemah imannya selalu punya alasan untuk tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk taat kepada Allah. Atiiullah wa atiiur rasul. Kita diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Taat itu dengan dua hal tadi, menjalankan perintah dan menjauhkan larangan, dan ini menjadi inti ketakwaan. Ini menjadi inti ketakwaan dan menjadi sumber kebaikan kaum muslimin dan sumber kekuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kemenangan-kemenangan bagi kaum muslimin dan sumber-sumber kebaikan mereka, selalu disebutkan tentang takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya
penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan pintu kebaikan. Walakin kadzabu, akan tapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, lalu kami mengadab mereka dengan perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wal aqibatu lil muttaqin, akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apabila kaum muslimin ingin mendapatkan kemenangan, harus tegakkan takwa, harus menjalankan perintah dan menjauhkan larangan Allah Azza wa Jalla. Dan ikhwani fiddin, berkaitan dengan masalah kejayaan kaum muslimin, ini menjadi impian kaum muslimin sejak dahulu. Karena sekarang kalau kita berbicara tentang kaum muslimin, maka kaum muslimin sekarang adalah kaum muslimin yang kemarin. Kelemahan sekarang adalah kelemahan mereka, kehinaan mereka sekarang adalah kehinaan mereka kemarin. Ketika kita berbicara tentang kejayaan, maka kejayaan itu tidak bisa didapatkan dengan hanya sekedar iman atau hanya sekedar bertakwa. Kita ingin mendapatkan kemenangan, tapi ibadah kita sekedarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ingin mendapatkan kemenangan, tapi imannya sekedar. Begitu juga tidak bisa. Kita harus benar-benar berusaha menjalankan setiap perintah Allah Azza wa Jalla dan larangannya sebagaimana kata orang, totalitas, sempurna, ya, semampu kita. Dan inilah yang menjadi sebab kemenangan kita tatkala kita benar-benar menegakkan agama Allah tabaraka taala. Kemudian Syekh melanjutkan, waqtarahu az-Zujaj wasy-Syaikh wa ghairuhuma. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam Az-Zujaj dan juga Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yaitu arti dari ya'budun li'amuruhum wa anhahum, untuk aku perintahkan mereka dan melarang mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda la yu'maru wa la yanha. Apakah manusia menyangka atau mengira mereka dibiarkan sia-sia? Jadi ketika diciptakan dibiarkan begitu saja. Maksudnya la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan juga tidak dilarang. Dan ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Apakah manusia mengira dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup sia-sia, tidak diperintah dan tidak dilarang? Dan orang yang tidak taat kepada Allah Azza wa Jalla termasuk orang yang menyia-nyiakan kehidupannya, menyia-nyiakan tujuan hidupnya. La yu'mar wa la yunha, tidak dia menjalankan perintah dan tidak juga menjauhkan larangan-larangan Allah tabaraka wa taala. Wa qala ubudu rabbakum, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, ay ittaquhu faqad amarahum bima khuliqu lahu wa arsala ar-rusul bidzalik. Dan Allah juga dalam ayat yang lain menyebutkan tentang perintah ibadah, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, artinya bertakwalah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan mereka dengan tujuan mereka diciptakan, yaitu untuk beribadah. Wa arsala ar-rusul bidzalik, dan Allah mengutus para rasul untuk itu, yaitu untuk beribadah. Wa kullama waradat al-ibadatu fil Qur'an fa ma'naha tauhidullah bi jami'i anwa'il ibadah. Dan semua kalimat ibadah dalam Al-Quran, semua kalimat ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dengan segala bentuk ibadah. Jadi semua kata ibadah dalam Al-Quran maksudnya adalah mentauhidkan Allah, perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah mukhlishina. Ini inti tauhid, mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa summiyat wadhaif asy-syar' ibadat li'annahum yaf'alunaha khadi'ina lillah fayakununa min ahli ridhah.
semua amalan-amalan di dalam syariat dinamakan sebagai ibadah karena para hamba melaksanakannya dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua isi syariat kita disebut sebagai ibadah karena hamba yang melakukannya dengan penuh ketundukan. Tunduk kepada Allah tabaraka wa taala. Fayakununa min ahli ridha, sehingga mereka menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Apa yang dinukilkan oleh Syekh di sini, wa sumiyat wadhaifus syara' ibadat. Ini perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Kemudian beliau melanjutkan firman Allah setelah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Aku tidak inginkan dari mereka atau tidak ingin dari mereka rezeki, dan aku tidak ingin dari mereka memberikan aku makan. Akhbara annahu subhanahu ghairu muhtajin ilaihim bal humul fuqara'u ilaihi fi jami' ahwalihim. Wa fil ayati bayanu idhami sya'ni at-tauhid idh kana al-khalq kulluhum lam yukhlaqu illa lahu. Kemudian beliau membawa ayat ini menjelaskan Allah tidak butuh dari hamba-hambanya untuk memberikan Allah rezeki, apalagi memberikan Allah makan. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, qayyum. Allah Subhanahu wa taala zat yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Akan tapi makhluk yang butuh kepada Allah. Bal hum fuqara, ya, manusia yang fakir kepada Allah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa antumul fuqara, kalian yang fakir. Makanya kita butuh ibadah, butuh mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwani fid din, ini adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an yang mengingatkan tentang tujuan ibadah. Dan kita sering melupakan ayat ini, ya. Sering kita lupakan ayat ini ketika kesibukan kita atau ketika kita mendapatkan kesibukan-kesibukan, kita lupa dengan ibadah atau kita kurangi ibadah kita, kalah dengan kesibukan dunia mencari rezeki dan yang lainnya. Lupa kita dengan tujuan. Padahal tujuan kita adalah beribadah kepada Allah. Tapi terkadang kita disibukkan oleh tujuan-tujuan yang manfaatnya singkat, ya. Yang manfaatnya singkat mungkin akan habis beberapa hari saja atau sampai beberapa bulan saja. Tapi ibadah manfaatnya sampai akhirat. Inilah yang akan kita dapatkan nanti ketika bertemu dengan Allah tabaraka wa taala. Tapi sebagian orang meninggalkan ibadah, sama sekali tidak ibadah. Padahal kalau ditanya Muslim apa tidak, pasti jawabnya kebanyakan Muslim. Tapi tidak sholat. Ketika bulan Ramadan tidak puasa. Dia mampu tidak haji. Dia tidak bersedekah. Lupa dengan tujuan hidupnya. Selalu mengejar dunia dan dunia. Ada juga bentuknya dia tidak tinggalkan ibadah, tapi giliran sibuk dengan dunia dikuranginya ibadah. Mana yang dikalahkan? Tujuan akhirat atau tujuan dunia? Ya. Dan yang seperti ini banyak di antara kita, ikhwan fillah. Terkadang kita sadar, terkadang pura-pura tidak sadar. Ya. Dengan mencari berbagai macam alasan, oh besok masih bisa, ya, masih ada umur. Kalau kita sudah pintar beralasan sekali, maka selanjutnya kita akan punya 1000 macam alasan. Maka jangan pernah beralasan untuk meninggalkan ibadah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini nasihat beliau tentang ibadah sunnah. Ketika antum ingin melaksanakan ibadah sunnah, kemudian tidak jadi, ya, kemudian tidak jadi, coba sadar, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak mau melihat kita beribadah. Termasuk dari apa yang disebutkan oleh Syekh, ya. Allah tidak senang melihat kita beribadah dengan ibadah ini. Waliyadzubillah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang munafik malas beribadah. Allah tidak ingin mereka itu ikut berjihad dengan nabinya.
Fathabbatahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tetap tinggal di tempatnya. Dan ini kalau kita sadari ikhwan fillah, takut kita akan tinggalkan ibadah sekalipun itu ibadah sunnah. Ya. Sekalipun itu ibadah sunnah. Begitu juga dengan maksiat, kita takut melakukan maksiat. Dan jangan pernah meremehkan maksiat ikhwan fillah, karena maksiat itu sebab su'ul khatimah. Ulama menyebutkan bahaya seorang muslim yang mencampur antara ibadah dengan maksiat. Itu bahaya. Kenapa? Karena tidak tahu akhir hidupnya apa. Apa tatkala dia pergi sholat, atau tatkala dia sedang pergi melakukan maksiat atau apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus alal hadar. Kita harus terus berhati-hati. Dunia ini ujian. Ya, dunia ini ujian. Kita harus punya cara untuk mengingatkan diri kita, memotivasi diri kita untuk segera kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dengan bergaul dengan orang-orang yang baik, bisa dengan terus hadir kajian, dengan terus berdoa kepada Allah, terus melakukan ibadah sunnah. Kemudian di akhir penjelasan tentang ayat ini, Syekh mengatakan fil ayati bayanu idhami sya'nit tauhid. Ayat ini yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, terdapat di dalamnya keterangan penjelasan tentang keagungan tauhid. Id kana al khalq kulluhum lam yukhlaqu illa lahu, yang mana makhluk seluruhnya yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia yang begitu banyak ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk mentauhidkan Allah, kecuali untuk beribadah. Maka juga ikhwani fiddin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mampu beribadah. Ya. Ketika kita mampu beribadah, itu benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan dengan ayat yang kedua. Ayat yang kedua yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Ayat yang pertama sudah dihafal? Ya. Cita-cita kita selesai kitab ini hafal kitab tauhid. Ini satu ayat sudah kita hafal berapa minggu ini. Ya. Ayat yang kedua, dan insya Allah ayat ini juga sudah sering kita dengarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyeru manusia beribadah kepada Allah semata dan menjauhkan segala bentuk sesembahan selain Allah, atau menjauhkan tagut. Surat An-Nahl ayat 36. Kaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah ayat ini menjelaskan tentang makna ibadah. Ketika ayat sebelumnya menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan, maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, yaitu untuk menjelaskan ibadah. Untuk menjelaskan ibadah yang disebutkan di dalam ayat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kaitan ayat yang kedua ini dengan ayat yang pertama, yaitu ayat ini menjelaskan bahwasanya para rasul seluruhnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan tentang tauhid, untuk menjelaskan tentang tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaitannya dengan kitabut tauhid, kaitan ayat ini dengan kitabut tauhid adalah bahwasanya berdakwah kepada tauhid merupakan dakwahnya para rasul. Berdakwah kepada tauhid merupakan dakwah
semua rasul, dari rasul yang pertama Nuh alaihissalam sampai rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah mengatakan, menjelaskan tentang makna at-taghut. Dan ini sudah kita jelaskan dulu di kajian al-usul ats-tsalatsa. At-taghut mushtaqqun min at-tughyan wa huwa mujawazatul hadd. At-taghut arti bahasanya adalah berasal dari kata at-tughyan yang berarti mujawazatul hadd, melampaui batas, melewati batas. Semua yang melampaui batas dalam bahasa Arab disebut dengan tughyan. Ya. Antum melewati batas lampu merah, itu juga taghut secara bahasa. Ya. Jadi semua yang melampaui batas itu disebut dengan taghut. Wa kullu man ta'adda haddahu bi ayyi naw'in min at-tughyan fa huwa taghut. Semua yang melampaui batas dengan bentuk apapun dari yang termasuk melampaui batas, maka disebut dengan taghut. Ya, segala sesuatu yang melampaui batasnya dengan berbagai macam bentuk, maka disebutkan dengan taghut. Wa yakunu wahidan wa jam'an. Dan taghut ini disebutkan untuk kata tunggal dan juga untuk kata jamak. Wa yu'annats wa yudzakkar, dan bisa digunakan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Ini pengertian taghut secara bahasa, mujawazatul hadd, ya, melampaui batas. Walis salafi fihi tafasirun la tunafi bainaha. Dan para salafus saleh memiliki penafsiran yang berbeda-beda tentang taghut. Ada yang mengatakan taghut adalah syaitan. Ada yang mengatakan berhukum dengan hukum selain Allah. Taghut adalah kuhan, ya, paranormal, dukun. Kemudian taghut juga yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Juga yang yang mengajak orang lain untuk menyembah dirinya. Dan 5 ini adalah ru'usut taghut, pokok-pokok dari taghut, dan semuanya tidak bertentangan. Wa kulluha tarji' ila ma qala Ibnul Qayyim. Semuanya kembali pada apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. At-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Taghut adalah apa yang dilampaui batasnya oleh seorang hamba, baik dari sesembahan ataupun orang yang diikuti atau yang ditaati. Taghut semua yang dilampaui batasnya oleh seorang hamba, baik dari sesembahan atau bentuknya sesembahan, atau yang diikuti atau yang ditaati. Yang berkaitan dengan apa yang disembah. Apa yang disembah oleh manusia dan jin sudah dibatasi oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketika seorang beribadah kepada selain Allah, maka dia telah masuk ke dalam taghut. Ya. Begitu juga ketika seorang mengikuti selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia juga termasuk perbuatan yang melampaui batas, taghut. Begitu juga taat kepada orang-orang yang bertentangan dengan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, ini juga termasuk taghut. Maka ketika seorang hamba melampaui batas yang disembah dan yang diikuti atau yang ditaati, maka dia termasuk taghut, artinya melampaui batas. Ini pengertian taghut yang disebutkan di dalam ayat tadi. Wajtanibut taghut, dan jauhkan segala bentuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara ta'ala annahu ba'atha fi kulli ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nasi rasulan mundu hadatsa syirk fi qaumi Nuh ila an khatamahum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini, makna ayat secara umum, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan bahwasanya setiap kelompok, setiap generasi
dari kalangan manusia telah diutus kepada mereka seorang rasul semenjak terjadinya kesyirikan. Semenjak terjadinya kesyirikan pada kaum Nuh sampai ke rasul yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua mereka telah diutus atau semua generasi telah diutus kepada mereka seorang rasul. Untuk apa? An ibudullah wajtanibut taghut. Untuk mewujudkan tauhid, untuk berdakwah kepada tauhid. Sembahlah Allah semata dan jauhkan segala bentuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh ulama seorang rasul tidak diutus kecuali ketika terjadi kesyirikan. Ketika terjadi kesyirikan barulah Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia pada awalnya mereka itu bertauhid. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia dari semenjak Nabi Adam sampai sebelum terjadinya kesyirikan pada kaum Nabi Nuh itu bertauhid. Sekarang ini kita dengarkan ada teori-teori yang menyebutkan bahwa manusia berasal dari binatang. Kemudian dulunya mereka penyembah roh-roh, penyembah batu. Al-Quran telah membantahnya. Nabi Adam, kemudian generasi-generasi setelahnya sampai sebelum terjadinya kesyirikan pada kaum Nuh, semuanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan keyakinan pertama manusia itu adalah menyembah kepada ruh atau yakin kepada bebatuan. Di beberapa tempat mungkin ya, karena mereka mewariskan agama nenek moyang kita. Tapi manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam, kemudian generasi-generasi sebelumnya atau setelahnya sebelum terjadi kesyirikan menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya'muruhum an i'budullah ay wahadullah bil ibadah. Agar mereka para rasul memerintahkan manusia menyembah Allah. Ay wahadullah bil ibadah, yaitu tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Tauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah. Wajtanibu ay utruku wa fariqu ibadata ma siwah. Jauhkan dan tinggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walihada khuliqat al-khaliqatu wa ursilat ar-rusul wa unzilat al-kutub. Dan untuk inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk dan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab samawiyah. Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan agar manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Bahkan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan ijtanibu. Ani'budullah wajtanibu at-taghut. Kata-kata ijtanibu, jauhkan, ini lebih kuat maknanya daripada utruku, tinggalkan. Di sini Syekh Abdul Rahman rahimahullah mengatakan wajtanibu ablagu min utruku fa inna utruku li adamil fi'l wajtanibu taqtadi dzalika wa taqtadi al muba'adata wal mujanabata. Dan kata-kata ijtanibu ini lebih kuat maknanya daripada utruku. Karena utruku li adamil fi'il, karena tidak berbuat. Tinggalkan karena tidak berbuat. Akan tapi kalimat ijtanibu ini mengandung makna tinggalkan dan jauhkan. Jadi maknanya lebih kuat. Ini menunjukkan seorang mukmin wajib menjauhkan kesyirikan. Wajib menjauhi kesyirikan. Tidak boleh seorang muslim bertoleransi dalam masalah kesyirikan, dalam kekufuran, tidak boleh. Agama kita tegas, memerintahkan kita untuk bertauhid dan menjauhkan kesyirikan dan juga pelakunya. Jadi wajtanibut taghut ini adalah perintah agar kita menjauh sejauh-jauhnya. Wa taqtadil muba'adah wal mujanabah. Ini berarti menjauhi segala bentuk kesyirikan. Wa hadhihi al-ayatu hiya ma'na la ilaha illallah fa innaha tadammanat an-nafya wal itsbat. Dan ayat ini
laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ayat ini menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Jadi di antara ayat yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah adalah ayat ini. Dalam surat An-Nahl ayat berapa tadi? Ayat 36. Ayat ini salah satu yang menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Kenapa? Karena dalam la ilaha illallah ada nafyun dan ada itsbatun. Di dalam kalimat la ilaha illallah ada kalimat yang maknanya meniadakan sesembahan selain Allah, yaitu yang terdapat dalam kalimat la ilaha. Ini meniadakan sesembahan selain Allah. Ya. Kita wajib yakini tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kemudian ada itsbat yang terdapat dalam kalimat illallah, kecuali Allah satu-satunya yang berhak disembah. Begitu juga dengan ayat ini, dia mencakup an-nafyu dan itsbat. An-nafyu terdapat dalam apa? Wajtanibu at-taghut, jauhkan sesembahan selain Allah. Ini sama maknanya dengan la ilaha. Wajtanibu at-taghut sama maknanya dengan la ilaha. Wa'budullah sama maknanya dengan illallah. Sehingga ulama menjelaskan bahwasanya ayat ini salah satu yang menafsirkan makna la ilaha illallah. Kama tadammanathu la ilaha illallah. Fa fi qawlihi u'budullah al-itsbat wa qawluhu ijtanibu at-taghut an-nafy. Pada firman Allah Ta'ala u'budullah ini terdapat penetapan bahwasanya yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian pada firman-Nya wajtanibu at-taghut, di sini ada nafy, meniadakan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi tariqatul Qur'an yuqarrinu an-nafya bil itsbat fayanfi ma siwallahi wa yuthbitu ibadatallahi wahdahu. Dan ini adalah cara Al-Qur'an, ya, cara Al-Qur'an dalam menjelaskan makna la ilaha illallah, selalu menggandengkan antara meniadakan sesembahan selain Allah dengan menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Makanya kalau ada perintah beribadah pasti ada larangan untuk berbuat syirik. Karena sebagaimana yang sering kita jelaskan, tauhid tidak akan terwujud, kalimat la ilaha illallah tidak akan terwujud dalam diri seorang muslim sampai dia menyembah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Hanya beribadah kepada Allah dan menjauhkan semua bentuk kesyirikan, barulah kalimat la ilaha illallah terwujud dalam diri seseorang. Maka ini adalah cara Al-Quran yang menggandengkan antara meniadakan sembahan selain Allah dan menetapkan sesembahan hanyalah Allah. Maka Al-Quran meniadakan sembahan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Wan nafyul mahd laysa bitauhidin wa kadzalika al-itsbat biduni nafyi. Sekedar mengatakan atau meyakini tidak ada sesembahan, ini bukan tauhid. Ya. Ini apa namanya? Ateis. Ya, tidak ada sesembahan. Ini adalah keyakinan ateis. Meyakini tidak ada sembahan yang berhak disembah. Ini bukan tauhid. Kalau hanya nafyu saja, meniadakan saja. Begitu juga itsbat. Ya. Meyakini Allah Subhanahu wa taala berhak disembah. Ini bukan tauhid. Ya. Kenapa? Karena dia tidak menunjukkan penolakan terhadap sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang musyrikin mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan. Ya. Orang-orang musyrikin yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka dihukumi sebagai musyrikin, yang diancam dengan api neraka kekal di dalamnya, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala disembah, tapi mereka tidak meniadakan sesembahan selain Allah. Mereka sembah Allah, mereka juga sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti dari kesyirikan yang terkadang tidak dipahami oleh sebagian orang. Mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai
ilah yang berhak disembah, tapi di sisi lain masih berbuat syirik, maka kesyirikan ini akan merusak isbat tadi. Karena baru terwujud makna la ilaha illallah apabila kita menyembah hanya kepada Allah dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Kalau kita paham ini ikhwani fiddin, maka insyaallah kita akan mudah memahami kesyirikan yang terjadi. Ya. Bahwasanya yang namanya kesyirikan itu bukan hanya murni menyembah berhala. Kesyirikan bukan murni karena orang itu tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab orang-orang musyrikin juga beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka juga berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Fala yakunu at-tauhid illa mutadamminan lin-nafyi wal itsbat. Maka tauhid tidak akan terwujud kecuali mencakup penolakan terhadap sesembahan selain Allah dan menetapkan hanyalah Allah yang berhak disembah. Wa hadha huwa haqiqatut tauhid. Fafiha bayanu idham. Ini adalah hakikat tauhid. Ya. Jadi hakikat tauhid ada dalam an-nafyu dan itsbat, menolak segala bentuk sembahan selain Allah dan beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian di sini Syekh menyebutkan beberapa faedah dari ayat tadi. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Yang pertama, fafiha bayanu idhami sya'nit tauhid. Dalam ayat ini ada penjelasan tentang keagungan tauhid. Tentang keagungan tauhid. Dari mana kita tahu ayat ini menjelaskan tentang keagungan tauhid? Dari mana? Yaitu para rasul diutus oleh Allah untuk menjelaskan tauhid. Seluruh rasul, para rasul diutus oleh Allah untuk menegakkan tauhid. Ini menunjukkan keagungan tauhid, dan tauhid ini perkara yang sangat besar, perkara yang sangat inti dan pokok di dalam agama kita. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini adalah wa iqamatil hujjati 'alal ibad. Ayat ini juga menjelaskan tentang menegakkan hujjah kepada umat. Salah satu cara Allah menegakkan hujjah kepada mereka adalah dengan mengutus para rasul, sehingga tidak ada alasan lagi. Ya. Tidak ada alasan kita. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Agar manusia tidak punya hujjah di hadapan Allah setelah diutus para rasul. Kemudian faedah yang ketiga, makna la ilaha illallah. Ayat ini menjelaskan tentang makna la ilaha illallah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Berkata Syekh Muhammad At-Tamimi, qala al-musannif wa fihi al-hikmatu fi irsalir rusul. Di dalam ayat ini ada penjelasan tentang hikmah diutusnya para rasul, yaitu untuk apa? Untuk menjelaskan masalah tauhid. Wa anna ar-risalah ta'ammat kullu ummah. Dan risalah tauhid ini mencakup seluruh umat. Ya. Risalah tauhid ini mencakup seluruh umat. Wa anna dinal anbiya wahidun. Dan agama para nabi itu satu, sama. Yang berbeda apa? Syariatnya. Intinya sama, yaitu mengajarkan tauhid. Dan di Al-Quran disebutkan, ya, inti pokok dakwah para rasul itu kembali kepada tauhid. Ya. Ada kesamaan dakwah para rasul. Antum bisa baca nanti ayat-ayat tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Musa dan rasul-rasul yang lainnya. Dakwah mereka pasti menetapkan tiga hal. Pertama, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sembahan yang berhak disembah. Kemudian menetapkan kehidupan setelah kematian. Kemudian yang ketiga, menetapkan kerasulan. Ini tiga inti dakwah para rasul, ya. Hampir semuanya kembali kepada tiga hal ini. Adapun syariatnya itu berbeda-beda. Dan dari ayat ini juga menyebutkan tentang wajibnya kita beramal, wajibnya kita beribadah. Dan ini berbeda dengan orang-orang Murji'ah yang mengatakan tidak perlu kita beribadah, tidak perlu kita beramal. Ya. Yang penting iman itu adalah ucapan dan keyakinan. Tidak perlu beribadah, tidak perlu beramal. Sehingga imannya
orang yang paling fasik itu sama dengan imannya Abu Bakar dan Umar dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini akan merusak agama Islam. Sudah apa? Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Yaitu surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Ayat ini juga masih menjelaskan tentang tauhid. Wa qada rabbuka, dan Allah telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menetapkan, memerintahkan agar kalian berbuat baik kepada kedua orang tua, agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah mengatakan, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah," ay amara wa wassa wa awjaba ala alsuni rusulihi ay yu'bada wahdahu duna ma siwah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan berwasiat dan mewajibkan. Ini makna dari qada. Amara, wassa wa aujaba. Allah perintahkan, Allah wasiatkan, Allah wajibkan melalui lisan para rasul agar menyembah hanya kepadanya dan tidak menyembah kepada selainnya. Ini makna dari wa qada. Wal muradu bil qada'i huna al qada'u syar'i ad-dini. Dan yang dimaksudkan dengan qada, atau yang dimaksudkan dengan al qada dalam ayat ini adalah qada syar'i, yaitu ketetapan syar'i, ketetapan agama yang syar'i. Fa innal qada'a yanqasimu ila qismaini, kauni, qadari, wa syar'i dini. Karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua, yaitu ketetapan kauni qadari, yaitu ketetapan kauni. Kemudian yang kedua ketetapan syar'i. Ketetapan kauni yaitu ketetapan yang berkaitan dengan alam semesta. Adapun ketetapan qada'us syar'i dini, ini berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan agama. Dulu juga pernah kita sebutkan, sama juga maknanya dengan masyiah Allah itu ada yang kauni, ada yang syar'i. Takdir Allah itu ada yang kauni dan ada yang syar'i. Ini maknanya sama. Ketetapan Allah itu ada yang kauni dan ada yang syar'i. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala al-kauni seperti kematian, ya. Kemudian masalah rizki, itu ketetapan kauni dari Allah Azza wa Jalla. Orang sakit, kemudian orang lahir ke dunia, kemudian jadi dewasa, tua, kemudian mati, itu ketetapan kauni. Ketetapan syar'i yang berkaitan dengan perintah dan larangan, yang berkaitan dengan syar'i. Itu sederhananya perbedaan antara ketetapan kauni dan syar'i. Jadi ketetapan syar'i berlaku pada agama, berlaku pada din. Sehingga al-qada dalam hadis ini maksudnya adalah al-qada syar'i. Dan agar kita tidak bingung, qada dan qada itu maknanya sama. Ya, maknanya sama. Jadi kalau disebutkan qadar saja maka masuk dalamnya juga qada. Kalau disebutkan qada maka masuk juga di dalamnya takdir atau qadar. Tapi kalau disebutkan salah bersamaan, maka qada itu berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali. Kemudian takdir itu berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala laksanakan berdasarkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ketahui dan sesuai dengan kebijaksanaannya.
Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengibaratkan qada dan takdir ini seperti orang yang menjahit. Ya. Jadi takdir itu diibaratkan seperti penjahit yang mengukur baju. Diukur dulu lengannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Setelah diukur baru dipotong-potong. Ini harus dipotong. Ukuran tadi itu adalah qada. Dan takdir yang bentuknya ada yang dipotong, ada yang ditambal, itu takdir. Tapi kalau disebutkan cara terpisah, disebutkan qada, maka maksudnya juga qadar. Kalau disebutkan qadar, maka maksudnya juga qada. Kalau disebutkan secara bersamaan, maka seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tadi. Washtamalat hadhil ayatu ala jumlatis syara'i. Ayat ini mencakup beberapa syariat di dalam Islam. Wa batada'at bit tauhid, dan Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan tauhid, dan ini kaitan ayat ini dengan kitabut tauhid. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dan paling agung adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala annahu aujabul wajibat. Maka ayat ini menunjukkan tentang tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. Ya. Ayat ini menunjukkan tauhid merupakan kewajiban yang paling wajib. Idla yabda illa bil ahammi fal ahm. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mulai kecuali dengan yang paling penting, kemudian dengan yang penting. Allah memulai dengan sesuatu yang paling penting. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan apa? Dengan tauhid. Wa qadha rabbuka alla ta'budu. Makanya para ulama kita mengatakan hendaknya semua dakwah dimulai dengan tauhid. Karena tidak mungkin apa yang kita sampaikan itu diterima dengan baik, dilaksanakan dengan baik kalau tauhid tidak kuat. Kalau tauhid tidak dipahami. Makanya semua rasul ketika mereka membawa perbaikan di dalam dakwah mereka mendakwahkan tauhid pertama kali, atau untuk mengawali dakwah mereka dengan tauhid. Wa khutimat bin nahyi ani syirk, dan ayat ini juga diakhiri dengan larangan berbuat syirik. Fadalla ala annahu a'zam al-muharramat. Ini menunjukkan bahwa syirik merupakan larangan yang paling besar. Keharaman, perbuatan haram yang paling haram adalah syirik. Yang terkadang orang ketika melihat perbuatan maksiat merajalela, hatinya mengingkari. Tapi ketika melihat kesyirikan terjadi di mana-mana, hatinya tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tenang ketika ada kesyirikan yang maksiat terjadi di negeri Yaman. Belum minta salah seorang sahabat untuk menghancurkannya. Ya. Seperti inilah ciri hati-hati yang bertauhid. Ya. Ketika terjadi kesyirikan, muncul dalam hatinya ghirah untuk mengingkari. Ya, kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan ini telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, dan hak Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling agung. Wa fiha ma'na la ilaha illallah. Fa inna qawlahu alla ta'budu huwa ma'na la ilaha, wa qawluhu illa iyyahu wa ma'na illallah. Dan ayat ini juga terdapat di dalamnya makna la ilaha illallah. Karena firman Allah taala alla ta'budu huwa ma'na la ilaha illallah. Firman Allah alla ta'budu ini sama dengan makna kalimat la ilaha. Kemudian wa qauluhu illa iyyah sama maknanya dengan illallah. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang apa? Makna la ilaha illallah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat, dan semoga kita dikuatkan di atas tauhid dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid. Jadi sudah 3 ayat yang kita sudah baca, ikhwan fillah.
Minggu depan antum sudah hafal ketiga-tiganya. Ya, begitu seterusnya. Insyaallah taala tidak berat jadinya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.